Jadi yang masuk dari Timur Tengah ini agama, kemudian tadi apa? Aliran, dan yang ketiga adalah gerakan politik. Gerakan politik yang menamakan Islam. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semuanya, aliran yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan dari Timur Tengah. Hampir rata-rata masuknya dari Timur Tengah. Nah, yang mana aliran ini kalau misalnya kita tidak berkelompok, tidak berjamiah, tidak berorganisasi, maka akan sangat mudah menggoyangkan akidah, syariah, dan manhaj yang telah kita rawat sekian lama. Kita akan mudah digoyangkan oleh paham-paham yang baru, oleh aliran-aliran yang baru ketika tidak berjamiah, tidak berorganisasi. Baik goyangnya kita itu gara-gara kita tidak mengerti, ketika ada aliran baru mendoktrin kita, memberikan pemahaman mereka kepada kita, akhirnya kita masuk dan kita tersesat di dalamnya. Atau goyangnya kita karena paham tapi salah pemahaman, paham tapi salah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga mudah digoyangkan akidah, syariah, dan manhaj yang telah kita pakai. Atau yang ketiga, goyangnya kita karena digoyang secara sistematik oleh orang-orang tertentu. Mereka berupaya sekuat tenaga dengan segala cara untuk mengubah akidah, syariah, dan manhaj yang selama ini kita gunakan. Nah, kemudian aliran yang masuk dari Timur Tengah ini dibagi menjadi tiga. Ada aliran agama, katakanlah aliran supaya mudah kita penyebutannya. Agama yang masuk dari Timur Tengah Islam, sama Islamnya dengan kita. Islam Arab dengan kita sama. Islam India sama, semuanya sama. Kalau agamanya Islam ya sama semuanya. Al-Quran sebagai kitabnya, nabinya Nabi Muhammad SAW, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiblatnya Ka'bah Al-Mukarramah yang ada di Mekah. Yang kedua, dari Timur Tengah ini yang masuk alirannya, selain agama, aliran. Kemudian yang ketiga, gerakan politik. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa harus kita pahami? Karena kita mengaku dari dulu, dari kita lahir, bahwa kita itu ahlus sunnah wal jamaah, atau ngaku bahwa kita itu orang NU. Tapi kadang-kadang NU hanya dalam amaliyah, sedangkan dalam pergerakan dan dalam pemikiran kita belum NU. Sehingga kita harus memahami NU itu sendiri seperti apa. Saya buka mukodimahnya terlebih dahulu supaya kita paham sedikit-sedikit. Jadi yang masuk dari Timur Tengah ini agama, kemudian tadi apa? Aliran, dan yang ketiga adalah gerakan politik. Gerakan politik yang menamakan Islam. Aliran Islam, semuanya dibungkus dengan Islam. Agama sama. Kemudian aliran yang masuk dari Timur Tengah diantaranya adalah aliran Syiah. Satu apa? Syiah. Yang kedua aliran Wahabiyun, Wahabiyah, Wahabi. Yang ketiga aliran Jaulah. Yang keempat golongan Khawarij atau aliran Khawarij. Yang kelima aliran Ubadiyah. Yang keenam Ahmadiyah.
Coba ulangi. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang kedua Wahabi. Yang ketiga mulai mengecil suaranya. Jauhlah. Yang keempat sama sekali tidak ada suara. Tadi kecil nggak ada. Apa? Khawarij. Yang ke berapa? 5 apa? Ahmadiyah. Boleh lah. Satu lagi. Lupa terus si bapak sampai lupa ngasih air ke saya. Saya haus. Salawat dulu. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dapat minum walaupun air putih. Kena kiai airnya air putih. Kiai mah jangan dikasih kopi. Biasanya yang lebih madukun katanya. Kalau kiai air putih. Kita lanjutkan bapak-bapak. Tadi yang disebutkan adalah aliran-aliran yang masuk dari Timur Tengah. Saya uraikan satu persatu. Pertama, Syiah. Saya ambil keterangan dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Saya simpulkan, tidak saya jelaskan secara detail karena terlalu panjang. Pertama, aliran Syiah. Aliran Syiah ini sentralnya ada di negara Iran. Tahu kan Iran? Iran. Mereka punya ciri khas kalau sholat sehari 3 kali, bukan 5 kali. Kalau kita sholat berapa kali? Ada yang 5, ada yang 2 ya. Kadang-kadang 1, kadang-kadang nggak ada sholat sama sekali dalam sehari semalam. Insya Allah sholat, amin. Syiah ini kalau sholat sehari semalam 3 kali. Sholat duhur, asar dijamak, disatukan menjadi satu. Sholat maghrib, isya dijamak, disatukan menjadi satu. Sholat subuh sendiri karena tidak ada pasangannya. Tidak boleh disatukan sama duha ya. Ada yang biasa disatukan dengan duha, sholat subuh. Ada ya yang kesiangan. Sholat subuh ada spionnya gitu. Sholat duha ada spionnya gini. Yang kesiangan biasanya jam 8 satu dengan duha. Syiah ini sholat sehari semalam 3 kali. Duhur, asar dijamak, disatukan jadi satu. Maghrib, isya disatukan jadi satu. Subuh 1 kali. Walaupun bukan dalam keadaan musafir. Musafir itu orang yang ada di perjalanan jauh. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang bermadhab kepada Imam Asy-Syafi'i boleh menjamak sholat dengan syarat kita dalam keadaan musafir, sedang melakukan perjalanan jauh. Jauhnya itu kurang lebih 85 km. Berarti dari sini ke mana? Ke Bandung lah kurang lebih. Kalau kita berangkat dari sini ke Bandung jam 11 siang, di tengah perjalanan macet, jam 1 masih macet, jam 2 masih macet. Niatkan sholat jamak takhir duhur ditarik ke asar, dilaksanakan ketika masuk waktu asar. Boleh karena di perjalanan. Atau maghrib dengan isya boleh dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, asal kita dalam perjalanan kurang lebih 85 km.
Tapi nggak boleh asar dengan maghrib, tidak boleh. Atau subuh dengan duhur, tidak boleh. Jadi syaratnya banyak, dikaji dalam kitab fikih. Saya tidak akan jelaskan secara rinci sekarang, waktunya terlalu panjang. Kalau Syiah, mereka ada di rumah pun sholat ya dijamak terus-terusan. Duhur sama asar disatukan, maghrib sama isya disatukan. Jadi sehari semalam sholatnya hanya 3 kali. Ciri khas kedua, kalau wudhu selalu pakai sepatu, sepatunya tidak dibuka, disebutnya masul khufain. Dalam madhab Syafi'iyah pun ada masul khufain, cuman syaratnya ketat. Kita dalam keadaan perjalanan, kemudian perjalanannya jauh, bentuk sepatunya seperti apa, boleh kita wudhu, ketika bagian membasuh kaki, sepatu kita tidak dibuka, dibanjur, disiram langsung si sepatunya, atau diusap. Tanpa disiram pun diusap boleh. Tapi syaratnya ketat. Kalau tidak sesuai syarat, tidak boleh kita wudhu dalam keadaan memakai sepatu. Harus terbuka karena harus terbasuh. Syiah dalam keadaan tertentu, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan di rumah maupun di perjalanan, sepatunya yang bagaimana, selalu melaksanakan wudhu tanpa membuka sepatu. Kemudian kalau sholat, mereka itu tidak boleh di atas karpet. Kalau sholat tidak boleh di atas karpet, tapi harus sholat di atas batu. Kalau tidak ada batu, harus sholat di atas kayu yang pohonnya tidak berbuah. Ada nggak kira-kira kayu yang pohonnya tidak berbuah? Pohon apa, Pak? Oh, pohon bambu ya? Iya benar, pohon bambu. Pohon bambu berarti lamun cek orang Sunda mah pakai palupuh ya. Tahu palupuh? Yang bambu dibejak-bejak kemudian jadi amparan. Bahasa Jawanya apa saya kurang tahu. Kalau di saya palupuh. Itu pelupuh ya. Jadi bambu dientep gitu kan. Jadi amparan. Itu kalau keinjak kecepet, sakit bener itu. Kalau kecepet, zaman dulu kan krek ya. Musola tajuk gitu. Sampai ada dongeng santri ketika tahlilan di dalam tajuk, di dalam surau ya kalau di Jawa ya. Langgar di dalam musola, langgar itu tahlilan bareng sama kiainya. Pas giliran kiainya ngedoa, ini santri nangis luar biasa. Masyarakat sampai terkagum-kagum, ya Allah, bener-bener kalau santri lagi ngedoa khusyuk bener, sampai nangis-nangis. Selesai ngedoa masih nangis dah. Pas ditanya ternyata kemaluannya kecepet itu sama bambu. Ya Allah, pengen dicepet, pengen nanti sama istrinya dicepet. Nah kalau orang Syiah ya harus di pohon-pohon yang di kayu atau di apa yang tidak berbuah, pohonnya yang tidak berbuah. Tidak boleh di atas karpet, harus di atas batu. Kalau batu tidak ada, pohon kayu yang pohonnya tidak berbuah tidak ada, maka harus mengambil batu di Karbala. Karbala itu tempat kejadian Sayyidina Husain dipenggal. Batu ini harus disimpan di tempat kita sholat, persis di hadapan kita, baru boleh sah. Kan beda dengan kita, syariatnya beda. Kemudian tidak boleh ada yang memimpin umat Islam kecuali keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tidak boleh jadi imam besar umat Islam selain keturunan Sayyidina Ali. Yang namanya Pak Heri apa tadi? Heri Iskandar nggak bisa jadi imam umat Islam karena namanya juga Heri. Namanya juga Heri, jadi tanda-tanda bukan keturunan dari Sayyidina Ali. Sukamto misalnya, atau siapa lagi, Purnomo ya. Ujang, gak bisa karena bukan keturunan dari Sayyidina Ali. Yang namanya keturunan Sayyidina Ali ya namanya ke Arab-Araban, Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ja'far as-Shadiq gitu kan. Ustadz Uri Masruri itu bukan keturunan Arab tuh, keturunan Brebes katanya, tukang nogasin beliau. Tukang nogasin.
Kemudian Syiah ini mempunyai sistem komando yang masuk ke dalam rukun Islam. Rukun Islam, anak-anak ada berapa rukun Islam? Hah? Ayat 5. Bener 5. Tekam digerewahkan jadi gak berubah. Rukun iman ada berapa? Pintar. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Nabi. Ketiga, iman kepada malaikat. Keempat, iman kepada kitab Allah. Kelima, iman kepada qada dan qadar. 6, iman kepada hari kiamat. Orang Syiah nambah satu lagi jadi 7, yaitu sistem komando yang harus disuarakan oleh imam besar umat Islam dari keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ayat 7 rukun iman teh bukan 6 tapi ada 7 kalau orang Syiah. Ngaco enggak tuh? Ngaco enggak? Ngaco, karena sepakat ulama rukun iman itu ada 6, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang-kurangi. Kemudian dari ini kalau kita bisa gini, sistem komandonya ini rela mati. Kalau dikatakan oleh imamnya perang semuanya. Pusatnya di Iran, tapi punya kaki-kaki di setiap negara. Orang Syiah itu seperti itu. Pusatnya ada di Iran, tapi kakinya di Indonesia ada, di Inggris ada, di Eropa ada, di semua negara ada. Maka ketika oleh imamnya dikatakan bergerak untuk perang, bisa kompak semuanya. Ngeri tuh. Iran ini salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat. Mereka nggak berani itu untuk memerangi Iran. Dan Iran paling berani walaupun diboikot secara ekonomi dan bisa berdiri sendiri. Nuklirnya hebat, sama halnya dengan Rusia, cuman masih kalah hebat dengan Rusia. Kemudian ulama Syiah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ulama ilmiah yang bergerak dalam sisi keilmuan. Yang kedua ada ulama jihadiyah yang bergerak di lapangan untuk berperang. Dulu ada seorang pemimpin, seorang ulama dari Iran namanya Nasrullah, pemimpin dari Hizbullah. Hizbullah ini punya kekuatan 10 kali lipat daripada negara Libanon. Artinya kekuatan Syiah ini sangat besar. Sehingga Iran berani mengeluarkan biaya tanpa batas untuk membiayai orang-orang Syiah yang ada di setiap negara di luar Iran. Akhirnya militan, karena apapun kegiatannya disokong, dibantu oleh Iran, berapapun biayanya dikeluarkan. Kalau orang NU ketika ada kegiatan ngandelin proposal atau ngelis atau kecrek di apa, di dus gitu kan. Syiah enggak, disokong oleh Iran, berapapun biayanya dikeluarkan, maka pergerakannya masif, mudah mereka menyebarkan paham Syiah di setiap negara. Nah, kemudian orang Syiah ini mempunyai karakter kesederhanaan. Mereka tidak suka untuk bermewah-mewahan. Jadi kalau kita lihat kayak orang tasawuf. Cuman tasawufnya salah dalam memilih ilmu. Sehingga pernah satu ulama mengatakan bahwa Jibril salah memberikan wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, malah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ngaconya seperti itu kan, itu Syiah. Kemudian aliran yang kedua tadi apa, Wahabi ya. Wahabi ini sentralnya di Arab Saudi. Wahabi ini sentralnya di mana? Di Arab Saudi, negara di Timur Tengah yang paling kaya. Wahabi punya karakter karena Rasul lahir
kemudian dewasa, wafat di Hijaz, di Arab Saudi, maka apapun yang tidak ada di Mekah atau di Madinah akan dikatakan dianggap di luar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya di Arab, di Mekah, di Madinah tidak ada wayang kulit atau wayang golek, maka oleh orang Wahabi itu disebutnya bid'ah, karena mereka punya pemahaman setiap apapun yang tidak ada di Mekah atau di Madinah maka itu bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dihukumi bid'ah. Sedangkan yang namanya bid'ah dolalah, kesesatan. Kemudian yang ketiga, golongan jaulah. Golongan jaulah ini yang sering muter-muter masjid gitu kan, bawa-bawa kompor gitu kan, ngajak-ngajak sholat berjamaah, itu jaulah. Mereka itu seperti ahli tasawuf, tapi tidak mau melaksanakan ibadah di luar sifatnya yang hablum minallah. Seperti orang India dalam ketika ketika beribadah kepada Allah, mereka itu lebih cenderung untuk fokus ke akhirat dan meninggalkan dunia. Kalau menurut kita terlalu ekstrim kanan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah punya kaidah bahwa ibadah itu hablum minannas dan hablum minallah, sehingga sekuat apapun tasawuf yang dipelajarinya dan diamalkannya, itu akan menimbulkan keseimbangan untuk dunia dan akhiratnya. Dan golongan jaulah ini menghilangkan sisi dunia mereka, sehingga seolah-olah tidak menghiraukan yang namanya dunia, hanya menghiraukan urusan akhirat saja. Kadang-kadang istri dan anaknya itu tidak terlalu diperhatikan, karena lebih condong, lebih fokus kepada urusan akhirat. Yang keempat ada golongan Khawarij. Ini yang paling parah. Golongan Khawarij itu adalah golongan yang dimana ketika orang lain melakukan dosa kecil maupun dosa besar, maka dihukumi kafir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menganggap orang yang melakukan kemaksiatan kecil maupun besar tetap muslim tetapi berdosa, ada kesempatan untuk taubat. Khawarij tidak. Ketika melakukan maksiat baik kecil maupun besar, kafir, keluar dari Islam. Sehingga ketika orang lain dianggap kafir, mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan untuk membunuhnya karena dianggap orang kafir. Ini yang paling bahaya. Apalagi yang lebih bahaya ketika Khawarij ini masuk ke tataran politik, maka akan terjadi peperangan antar umat Islam. Yang kelima, Ahmadiyah. Ahmadiyah ini menganggap ada nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembalikan lagi ke pokok permasalahan. Jadi dari Timur Tengah yang masuk agama, aliran, dan yang ketiga adalah gerakan politik. Gerakan politik ini mengatasnamakan Islam, yang mana bahayanya gerakan politik yang masuk dari Timur Tengah ini akan menggeser kekuatan ayat Al-Quran. Artinya agama dijadikan alat untuk berpolitik. Contoh, dulu sekarang nggak ada. Zaman Golkar tandanya apa Golkar? Pohon beringin kan? P3 gambarnya Ka'bah kan? Sekalipun P3 dulu, mohon maaf, sekarang enggak. Sekalipun P3 itu organisasi politik mengatasnamakan Islam, basicnya Islam, maka yang dibawanya itu bukan Islam murni, tapi Islam yang penuh dengan kepentingan, ya kepentingan untuk jabatan. Sehingga tidak sedikit ada kader-kader politiknya yang mengeluarkan ayat untuk menyerang partai yang lain. Misalnya ada ayat wala takroba hadihis sajaroh,
dan janganlah kalian mendekati pohon ini, kan? Untuk menyindir Golkar yang tandanya pohon beringin. Kemudian orang Golkar menyerang lagi dengan ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadilah kamu orang yang berkarya, maka kamu akan dimasukkan kepada orang-orang golongan karya. Itu hanya sebatas contoh. Hanya sebatas contoh. Zaman sekarang tidak ada. Yang ada adalah gerakan politik yang mengatasnamakan Islam dari Timur Tengah. Ini akan membahayakan akidah syariah dan manhaj orang Nahdiyin. Karena apa? Karena ketika isu yang diangkat adalah agama, akan mudah untuk mencerai-beraikan umat Islam yang ada di Indonesia. Titik poinnya ini. Kalau kita ngaku NU, amaliyah kita NU, maka ketika kita melihat ada isu politik yang dibawa ke ranah agama, kita lebih baik diam daripada salah-salah ngomong. Coba saja kita lihat zaman sekarang. Kalau misalnya ada orang NU yang salah dalam pengucapan sesuatu yang sifatnya berbau-bau agama, digoreng habis-habisan untuk menjatuhkan lawan politiknya, sebenarnya bukan untuk mengangkat agama. Ini yang jadi bahaya. Saya berbicara bukan atas nama NU, saya berbicara atas nama agama yang menjelaskan bahwasannya kalau kita memang tidak tahu persis masalahnya, fatabayanu, klarifikasi. Setelah klarifikasi, kalau memang tidak menemukan jawaban, maka sakatu, diam saja, daripada kita salah ngomong kemudian jadi fitnah. Atau kita setelah klarifikasi benar bahwa ini adalah kesalahan, wala tajassasu, jangan disebarluaskan, jangan dikorek-korek kemudian disebarluaskan kepada orang banyak. Justru kita harus menutupi aib orang lain. Dulu ada seorang wali namanya Al-Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini jam berapa? Lanjut. Ibu-ibu udah pada pulang soalnya. Nggak usah lah. Lanjut. Tadi sampai mana? Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom ini seorang wali. Pada suatu hari ada seorang perempuan cantik baru menikah, kemudian punya masalah dalam keluarganya, curhatlah kepada Hatim Al-Asom. Ketika curhat, ngobrol panjang lebar, tidak tertahan, kentut. Si perempuan ini kentut di depan Hatim. Seketika malu. Terlihat dari wajahnya yang tadinya putih jadi memerah karena saking malunya. Hatim Al-Asom kemudian berpura-pura tuli. Ketika dia nanya, si perempuan ini nanya, dijawabnya ngelantur sama Al-Hatim. Akhirnya si perempuan tersebut punya kesimpulan, oh ternyata Hatim itu budak, katanya, bolot. Hilanglah malunya. Dari semenjak itu Hatim diberi gelar Al-Asom. Asom itu artinya tuli. Hatim Al-Asom. Kenyataannya nggak tuli. Sebegitu kuatnya beliau mengamalkan hadis Rasul bahwasanya ketika kita mendapatkan aib orang lain, jangan disebarluaskan, justru harus ditutupi. Maka kata Rasul, Allah akan menutupi aib kita nanti di akhirat, di yaumil kiamah. Inilah gerakan politik. Gerakan politik yang mengatasnamakan Islam. Yang paling bahaya adalah itu. Karena isu agama akan mudah mencuat ketika dilemparkan kepada masyarakat awam dibandingkan dengan isu-isu yang lainnya. Kalau memang kita tidak menemukan jawaban mana yang benar, mana yang salah, pasakatu, maka kita diam saja. Pertanyaannya, dari Timur Tengah ini gerakan politik yang masuk ke Indonesia itu apa? Hizbut Tahrir Indonesia, yang disebut dengan HTI. Inilah gerakan politik yang masuk ke Indonesia. Mereka mengatasnamakan agama, tetapi fokus merongrong pemerintahan yang sah di setiap negara.
Perlu Bapak ketahui, HTI ini bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah, di Eropa, di Inggris, di Amerika, di India, di semua negara ada. Dan hampir semuanya di Eropa, di Timur Tengah, HTI ini, bukan HTI, Hizbut Tahrir ini dilarang semuanya. Masjid-masjid yang tukang khutbahnya dari ulama HTI ditutup. Karena pekerjaannya bukan menyebarkan Islam, tapi merongrong pemerintahan yang sah dan punya agenda untuk mendirikan khilafah, mendirikan negara di dalam negara. Alhamdulillah di Indonesia, HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan secara resmi, aman. Tetapi mereka sekarang ex HTI masuk ke setiap organisasi. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana cara mewaspadainya? Kita masuk ke gerbong Nahdlatul Ulama, kemudian kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Karena tadi 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, 4 lebih baik daripada 3. Artinya kita harus berorganisasi, bukan hanya sekedar menjadi orang NU secara kultural, tapi harus menjadi NU yang struktural. Sehingga harapan kita, selain amaliyah yang kita selamatkan, gerakan politik pun kita selamatkan, cara berpikir kita pun diselamatkan, cara pergerakan kita pun diselamatkan ketika kita berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kata Rasul, serigala hanya akan memakan kambing yang tercecer dari kelompoknya. Kalau kita ngaku NU, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak masuk ke gerbong NU, khawatir ada serigala yang memakan kita. Serigala berbulu domba kali ya. Kalau sudah dimakan sama musuh yang berkedok Islam, sayang. Kita ibadah setiap hari, ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Nanti di akhirat ternyata buku amal kita kosong melompong, tidak ada nilainya. Harapan kita dengan amal ibadah, kita dapat syafaat dari Rasul, dapat pertolongan dari Allah, ternyata kosong nilai ibadahnya. Saya tidak paham ber-NU itu harus seperti apa. Masuk saja dulu. Setelah masuk, sami'na wa ata'na kepada ulama-ulama yang ada di NU, khususnya yang ada di PBNU, di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena menurut Rasul 3 golongan yang akan bisa mensyafaati umat manusia. Pertama al-anbiya, para nabi. Yang kedua syuhada, yang mati syahid. Yang ketiga ulama. Nabi zaman sekarang ada apa tidak? Tidak ada. Nabi Musadek, masa nama Nabi Musadek kan? Gak pantas. Apa Nabi Sukamto? Nggak pantas banget Nabi Sukamto. Nabi Heri nggak ada. Heri Purnomo. Nabi sudah tidak ada. Syuhada ada tidak? Tidak ada. Tidak ada peperangan sesama umat Islam dengan kafir sekarang. Yang ada hanya ulama. Zaman sekarang ulama masih ada. Carilah ulama yang bisa menunjukkan kita ingat kepada Allah, selamat dari rongrongan politik, rongrongan yang mengatasnamakan Islam. Walaupun kita tidak paham, tapi kita mengikuti ulama akhirat, maka ulama ini akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Setelah Nabi Muhammad mengeluarkan syafaatul udma, syafaatul udma ini bukan menolong kita dari tadinya ahli neraka jadi ahli surga, bukan. Syafaatul udma ini fungsinya untuk membuka keran syafaat dari pihak lain dan untuk membuka keran padilah amal yang kita laksanakan. Misalnya puasa, padilahnya junatun, akan menjadi benteng, akan menjadi perisai nanti di akhirat. Sodakoh ke anak yatim atau ke pati jompo atau ke orang-orang duafa, itu akan berwujud nanti di akhirat menjadi apa? Menjadi awan yang menaungi kita dari panasnya matahari yang jumlahnya ada 7. Tapi sebelum syafaatul udma ini dikeluarkan, puasa yang harusnya jadi tameng,
kemudian sodako yang harusnya jadi awan yang melindungi kita, itu belum ada, belum berwujud sebelum syafaatul udma dikeluarkan. Para nabi yang harusnya bisa memberikan syafaat tidak bisa. Ulama yang harusnya memberikan syafaat tidak bisa sebelum syafaatul udma dikeluarkan. Syafaatul udma dikeluarkan oleh Nabi, barulah berai semuanya terbuka. Amal kita, puasa kita jadi tameng, sodakoh kita jadi awan. Ulama bisa memberikan syafaat, nabi yang lain bisa memberikan syafaat, syuhada bisa memberikan syafaat. Maka titik poinnya, harapan kita kalau kita mengikuti ulama yang asli Indonesia, paham tradisi di Indonesia seperti apa, harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat walaupun tidak paham. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berkaitan dengan Isra Mi'raj, balik lagi. Berkaitan dengan Isra Mi'raj tadi berjamaah. Setelah berjamaah, maka kita harus naik. Naik di sini isyarat kita itu harus nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selain kita berjamaah, berjam'iyah, melaksanakan syariat, maka laksanakan thariqat, laksanakan hakikat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan antara syariat, thariqat, hakikat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang bersyariat tanpa hakikat atilatun, pasariatun bila hakikatin atilatun. Syariat yang kita laksanakan tanpa hakikat kosong, tidak ada nilainya. Pahakikatun bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat batal. Ada yang sholat cukup dengan ingat saja, tidak harus sholat seperti biasanya, batal. Itu salah besar. Antara syariat, thariqat, hakikat harus berjalan seiringan. Karena syariat seperti perahu, thariqat seperti lautan, hakikat seperti durun gola mutiara yang ada di dasar lautan. Kalau kita sudah punya perahu, tidak ditempatkan di lautan, maka perahu ini tidak akan berfungsi dengan baik. Didorong, ditarik, dipaksa, kalau tempatnya di jalan raya tidak akan maju, yang ada rusak, bobol perahunya. Tempatkan perahu ini di lautan. Syariat harus dibarengi dengan thariqat. Thariqat itu ilmunya adalah tasawuf. Tasawuf diantaranya kitabnya adalah Sulamut Taufik. Sulamut Taufik mengajarkan bagaimana ibadah kita itu bukan hanya sah, tetapi mengajarkan bagaimana ibadah kita supaya makbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 syarat untuk diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, harus karena Allah. Yang kedua, makanan dan minuman, pakaian, tempat sholat yang kita gunakan harus dari perkara yang halal. Yang ketiga, harus menghadirkan hati kita ketika kita ibadah. Artinya kalau kita sholat, ingat sholat, jangan ingat hutang, jangan ingat istri, jangan ingat anak, jangan ingat masalah. Itu namanya menghadirkan hati dalam sholat. Yang keempat, jangan ada ujub. Apa itu ujub? Ru'yatul amal shadiratan minan nafsi, melihat amal yang kita lakukan adalah hasil karya kita sendiri, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat memakai pakaian yang haram, hasil curian, syarat dan rukunnya dilaksanakan, sah apa tidak sholatnya? Sah, walaupun memakai baju yang haram, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat tapi mengaku bahwa sholatnya ini adalah hasil karyanya sendiri, bukan anugerah dari Allah, lupa bahwa ini Allah yang menakdirkan, sah apa tidak sholatnya? Sah, tetapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita pelajari. Nanti hakikat terakhir
yang harus kita pelajari itu pun tidak kalah pentingnya. Fungsi dari hakikat supaya amal kita ma'jurun, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Isra Mi'raj adalah salah satu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dalamnya mengisyaratkan kepada kita untuk bersyariat, bertorikat dan berhakikat. Syariat digambarkan dengan perjalanan Nabi dari masjid ke masjid yang punya isyarat harus berjamiah, harus berjamaah, harus bersama-sama. Mi'raj mengisyaratkan bahwa kita harus bertorikoh dan berhakikat. Dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.